Smart Viewers, sebuah hunian tempat tinggal bergaya minimalis, modern, serta industrial, kini kerap terdengar. Konsep sebuah hunian itu sendiri tentunya menggambarkan sebuah kepribadian dari si pemilik. Salah satunya adalah konsep bergaya vintage. Salah satu konsep ini tentunya dapat menjadikan hunian Anda lebih terasa nyaman. Berkembangnya berbagai jenis desain rumah bertema klasik dan vintage tampaknya terus mendapat tempat tersendiri di hati penggemarnya. Ya, interior bergaya vintage ini memang banyak disukai karena menonjolkan kesan hangat dan elegan, terutama jika diaplikasikan pada sebuah bangunan tua. Karakteristik dengan menggunakan bahan alami, kemudian desain atap yang terbuka, menonjolkan kesan material kasar dan tua, serta tembok yang biasanya juga tidak dihaluskan, ataupun bisa ditutupi dengan unsur bebatuan dengan tekstur yang kuat. Warna yang paling sering digunakan adalah warna yang lebih alami dan mendekati tampilan bahan yang digunakan seperti abu-abu, terakota, atau merah batu, bata, tanah, hitam, kuning pucat, dan coklat kayu yang tergolong warna alami material. Konsep rustic sering terkesan old school, berkarat, kasar, hingga berkesan pedesaan. Namun pada prakteknya, rustic kerap dikaitkan dengan gaya natural serta kesan apa adanya. Hal tersebut terdapat pada kafe ini dan kayu menjadi salah satu elemen yang ditonjolkan. Terletak di daerah Margonda, kafe ini mengusung konsep rustic sebagai dasar konsepnya. Kalau temanya kita itu dari dulu itu saya memang pengen punya kafe atau tempat ya, itu yang nuansanya itu kayak rustic, vintage gitu, kayak country gitu. Jadi kayak memang ada kayu-kayunya. Jika melihat tampilan depan kafe ini, terdapat tali tambang yang digantungkan pada kayu. Agar tampilan menjadi lebih manis, diberi sentuhan lampu bohlam. Pemilihan elemen kayu sangat lekat pada kafe ini. Terlihat pada dinding kafe ini. Jika melihat dari depan, tampak biasa, layaknya kafe pada umumnya. Dengan perencanaan konsep kafe ini secara jelas, meskipun berawal dari sebuah rukan, sang pemilik tidak mengalami kesulitan dalam membangun dan merombak untuk dijadikan sebuah kafe. Selain bangunan, pemilihan interior sendiri, sang pemilik merasa tidak mengalami kesulitan dalam mendapatkannya. Jadi sebenarnya untuk kayu ini, saya memang dari awal pengennya kayu, tapi nggak kepikiran untuk pakai kayu ini. Kenapa? Jadi ini sifatnya lebih kayak beruntung sih. Kita di depan ruko itu ada bekas bongkaran PLN. Ya, kayu bongkaran PLN, itu ada berapa lempeng, itu ada banyak bundaran gitu gede-gede, itu kita ambil, kita beli, kita pakai buat di sini. Jadi makanya lantai 1 sampai lantai 3 bisa full, karena kebetulan kita dapat sisa bongkaran kayu PLN, kayu bekas yang udah berbulan-bulan numpuk di situ, kita pakai, kita manfaatin gitu untuk interior. Smart Viewers, saat memasuki area dalam kafe, elemen kayu sangat ditonjolkan.
Selain itu, pada dinding kafe ini terdapat beberapa perlengkapan untuk memproses kopi. Pada bagian dalam kafe, kesan natural sangat ditonjolkan. Terlihat dari keseluruhan area ini menggunakan elemen kayu. Yang pertama adalah bar kafe. Pemilik kafe sengaja mengusung konsep open bar yang tentunya memiliki tujuan tersendiri. Karena open kitchen itu untuk bar ya, kalau menurut saya entertain aja sih. Jadi customer itu bisa ngeliat proses kopinya kayak gimana, proses pembuatannya kayak gimana. Termasuk kita nggak hanya di bar, orang mau ngeliat kita cara goreng kopinya juga bisa di showroom, itu dia juga bisa. Jadi memang kita selain jualan, kita mau juga kalau bisa sekalian mengedukasi lah. Pada sisi bar, kayu jati digunakan sebagai meja bar. Selain meja, ornamen-ornamen pendukung lainnya seperti hiasan pada dinding belakang bar juga menggunakan kayu yang ditempel pada dinding. Sebagai penghias, tidak lupa pada sisi depan bar diletakkan lesung atau wadah untuk menumbuk padi lengkap dengan penumbuk dan padi. Nah, smart viewers, jangan kemana-mana karena setelah ini kami masih akan membahas sudut lainnya dari keunikan cafe ini. So stay tuned on Small Space. Well pemirsa, setelah tadi kita membahas sisi pada bar, kini berlanjut pada meja kafe dan seluruhnya menggunakan potongan kayu jati utuh. Hal itu menjadi keunikan tersendiri dari kafe ini. Ikannya ya kita selain full kayu, juga mungkin dari interior dari mejanya juga kayaknya sih belum ada kafe yang pakai kayu-kayu jati model seperti ini, itu belum ada. Terus kita juga ada perpaduan mural juga ya. Jadi kalau menurut saya selain dia kayu juga instagramable sih tempatnya, bisa buat foto dia bagus. Selain meja, kursi di area ini juga menggunakan bahan kayu. Namun agar tidak terkesan vintage, penambahan elemen besi membuatnya terlihat lebih modern. Selain meja dan kursi, wastafel juga menggunakan bahan kayu. Penggunaan kayu parket pada lantai berfungsi untuk memberikan keindahan pada area tersebut. Untuk memberikan kesan hangat, lampu berkonsep industrial dipasang pada dinding serta atap kafe ini. Beralih pada area terakhir, pada area ini hampir sama dengan area sebelumnya. Penggunaan kayu juga sangat terlihat di sini, meskipun tidak seluruhnya menggunakan elemen kayu. Pada area ini terdapat stand live music yang biasanya digunakan untuk menghibur para pengunjung. Penggunaan elemen kayu menjadikan area ini terlihat lebih santai. Selain terdapat stand live music, tampilan mural pun memiliki perbedaan dari area sebelumnya. Mural ini menjadi salah satu spot favorit bagi para pengunjung.
hampir semua spot sih mereka banyak foto sih, mulai dari ketika baru masuk mereka biasanya foto di belakang toples kopi, di belakang mesin sini paling sering ya, terus pas di tangga mau naik mereka biasanya foto. Kalau di lantai 2 di depan meja bar atau di ruang tengah, di lorong tengah yang ada logo JPW-nya itu. Di lantai 3 di live music juga banyak orang foto, karena di situ banyak ikon-ikon musician legendaris kan yang di mural, jadi mereka seneng aja kayaknya foto di situ. Banyak sih.